Nama saya Lina Septana Putri. Nama saya Muhammad Ilyas. Nama saya Mahira Nisa. Nama saya Syegel Aura Sabriani. Saya Rizky Fajar Bahindungan. Nama saya Muhammad Dimas Saputra. Hipotesa atau dasar teori mengenai korosi. Korosi merupakan degradasi logam akibat reaksi logam tersebut dengan zat yang ada dalam lingkungannya. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti karat pada paku itu sendiri. Ini terjadi karena sebagian besar logam mudah teroksidasi dengan melepas elemen kooksigen di udara dan membentuk oksida logam. Besi merupakan salah satu logam yang sangat reaktif pada kondisi asam atau basa. Sama-sama terjadi pelepasan dua elektron dan ion besi. Berdasarkan nilai potensial standar E, besi memiliki nilai Fe sama dengan min 0,44 yang berarti mudah teroksidasi. Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan.
Untuk hasil pengamatan, pada gelas pertama yaitu paku besi di dalam gelas kosong. Pada hari ketiga, belum terjadi apa-apa dan tidak berkarat sama sekali. Dan pada hari ketujuh, paku pun masih seperti semula, tidak berkarat. Jadi di gelas kosong, paku sama sekali tidak mengalami korosi. Pada gelas kedua yaitu paku besi di dalam air mentah. Pada hari ketiga, paku mengalami sedikit berkarat. Pada hari ketujuh, paku cukup berkarat dan juga adanya perubahan warna pada larutan. Pada gelas ketiga yaitu paku besi dalam air matang. Pada hari ketiga di sini paku sudah sedikit berkarat dan juga air mengalami perubahan warna, dan pada hari ketujuh di sini paku sangat berkarat dan air semakin mengalami perubahan warna. Pada gelas keempat yaitu paku besi di dalam larutan asam cuka. Pada hari ketiga paku sedikit berkarat dan pada hari ketujuh paku cukup berkarat serta paku menghitam. Pada hari kelima yaitu paku besi dalam larutan garam. Pada hari ketiga paku mengalami sedikit karat dan pada hari ketujuh paku cukup berkarat dan adanya perubahan warna pada larutan serta paku menghitam. Pada gelas keenam yaitu paku besi di dalam deterjen. Pada hari ketiga paku sedikit berkarat dan pada hari ketujuh paku cukup berkarat dan juga paku menghitam. Pada gelas ketujuh yaitu paku besi di dalam minyak goreng. Pada hari ketiga paku tidak terjadi apa-apa dan tidak berkarat sama sekali, dan pada hari ketujuh paku pun juga tidak terjadi apa-apa dan sama sekali tidak berkarat seperti awal. Berdasarkan data hasil pengamatan hari ketiga, paku yang paling cepat berkarat adalah pada gelas, air mentah, cuka, deterjen, dan air matang. B. Paku besi paling lambat berkarat adalah pada gelas larutan garam. Dan yang terakhir C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas, darah, dan minyak goreng. Berdasarkan data hasil pengamatan hari ketujuh, jelaskan. A. Paku besi yang paling banyak karat adalah pada gelas air matang. B. Paku besi paling sedikit karat adalah pada gelas larutan garam dan deterjen. Dan C. Pada paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas udara dan minyak goreng. Kesimpulan, dari hasil praktikum tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa korosi pada logam besi disebabkan karena adanya oksigen dan air. Paku yang tidak mengalami paku tertutup tanpa air dan paku dalam rendaman minyak goreng, hal ini bisa terjadi karena tidak ada kontak langsung antara oksigen dan air. Paku yang terendam di dalam minyak tidak akan berkarat karena minyak mampu melindungi besi terhadap gas oksigen dan uap air yang ada di udara. Sehingga benar bahwa salah satu faktor korosi adanya kontak antara udara dan air. Agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindarkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuat berkarat. Cara-cara pencegahan korosi besi diantaranya: 1. Mengecat. Jembatan, pagar, dan railing biasanya dicat. Cat menghindarkan kontak besi dengan udara dan air. Yang kedua, melumuri dengan oli atau gemuk. Cara ini diterapkan untuk berbagai perkakas dan mesin. Yang ketiga, dibalut dengan plastik. Misalnya rak piring dan keranjang sepeda dibalut dengan plastik. Yang keempat, bin plating atau pelapisan dengan timah. Kaleng-kaleng kemasan tersebut dari besi yang dilapisi dengan timah. Yang kelima, galvanisasi, yaitu pelapisan dengan zinc. Pipa besi, tiang telepon, badan mobil, zinc dapat melindungi besi dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh. Yang keenam, chromium plating atau pelapisan dengan kromium. Besi atau baja juga dapat dilapisi dengan kromium untuk memberi lapisan pelindung yang mengkilap, misalnya untuk bumper mobil. Yang ketujuh, sacrificial protection atau pengorbanan anode. Cara ini digunakan untuk melindungi pipa baja yang ditanam dalam tanah atau badan kapal laut. Secara periodik, batang magnesium harus diganti. Cara untuk mengatasi korosi pada besi antara lain: 1. Cuka. Anda hanya perlu merendam barang yang terkena korosi semalaman pada larutan cuka yang ditambah dengan sedikit minyak siku. 2. Lemon dan garam. Untuk pengaplikasiannya, taburkan garam pada bagian yang terkena korosi, lalu peras jus lemon, bisa diganti dengan jeruk nipis juga, di atas garam. 3. Soda kue. Soda kue ini merupakan salah satu cara mengatasi korosi yang bisa diterapkan pada cincin dengan sedikit karat, loyang berkarat, atau pada logam tipis. 4.
sabun, dan kentang. Asam oksalat pada kentang membantu menghilangkan penumpukan karat. 5. Pasta gigi. Anda bisa menggunakan pasta khusus untuk menghilangkan karat. 5. Asam sitrat. Cara mengatasi korosi pada besi yang tebal dan melebar bisa dengan menggunakan asam sitrat. Hanya saja, cara ini juga akan menghilangkan cat pada besi tersebut. 7. Minuman bersoda. Selain baking soda dan pasta gigi, minuman yang mengandung soda juga ampuh mengatasi korosi pada besi. 8. Amplas. Menggosok area karat menggunakan amplas dengan besi keras sehingga yang berbuat karat tersebut berkurang dan mudah dibersihkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.